Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah untuk pertama kalinya aku ngebahas kasus dari dalam negeri, dari Indonesia. Jadi beberapa waktu lalu ada yang komen, kenapa sih nggak ngebahas kasus dari Indonesia juga gitu kan. Jadi udah, akhirnya hari ini aku ngebahas tentang kasusnya Nando sama Mega yang baru terjadi minggu lalu. Dan karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan, jadi informasinya tuh belum bener-bener lengkap. Dan aku cuma informasiin apa-apa aja yang udah kebuka sampai hari ini. Terus kan informasinya belum lengkap tuh sampai aku bikin video ini. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi terbaru, aku nggak bakalan bikin video kayak gini lagi. Ini adalah satu-satunya videoku tentang Nando sama Mega. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa cari di berita-berita lain. Jadi ini aku cuma semacam coba-coba aja untuk membahas kasus dalam negeri. Kalau kalian suka atau kalau kalian ada rekomendasi kasus lain dari dalam negeri juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma aku terlalu males kalau untuk bikin berpart-part, kecuali durasi beritanya tuh 1 jam lebih. Gitu. Makanya ini jadi satu-satunya kasus untuk Nando sama Mega yang aku bahas di channelku. Dan langsung aja kita masuk ke kasusnya mereka berdua. Nando Kusumawardana dan Mega Suryani Dewi adalah pasangan suami istri asal Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dan selama menikah, mereka dikaruniai 2 orang putra. Nggak ada informasi pasti kapan mereka menikah, tapi kalau lihat dari Facebook mereka berdua pada tahun 2021, mereka nih udah punya anak. Jadi kemungkinan besar mereka udah menikah sebelum tahun itu, mungkin antara 2019 atau 2020. Kemudian tahun 2023 Nando berusia 25 tahun, sementara Mega 24 tahun. Dan kedua anak mereka, yang pertama berusia 3,5 tahun dan yang kedua 1,5 tahun. Pernikahan mereka nggak dalam keadaan yang baik-baik aja, karena Mega sempat beberapa kali membuat status tentang KDRT, dia yang lakuin visum, kemudian rencana ajuin perceraian, dan juga dia bikin status yang menyebut kalau dirinya nih kayak tahanan, nggak boleh keluar dari kontrakan, diancam bakalan terus dia sempat menunjukkan foto-foto tubuhnya yang dalam keadaan lebam. Tetangga sekitar mereka juga kemudian menyatakan kalau mereka berdua emang sering banget ribut. Kemudian untuk kronologinya, jadi pada Kamis 7 September 2023, Nando jemput Mega di rumah orang tuanya dan mereka kemudian langsung balik ke kontrakan mereka. Besoknya pada Jumat 8 September 2023 sekitar jam 2 siang, Nando taruh 2 anaknya di rumah orang tua Mega. Dan ini bukan hal yang aneh sama sekali karena mereka berdua kan kerja, jadi mereka kemudian menitipkan anak-anak mereka di rumah orang tua mereka. Besoknya, pada hari Sabtu, orang tua Mega bawa 2 cucunya balik ke rumahnya, anterin 2 cucunya ke rumah orang tuanya. Dan orang tua Mega kemudian ketuk-ketuk pintu, tapi sama sekali nggak ada respon dari dalam. Setelahnya orang tua Mega cari kunci pintu yang ditaruh di rak sepatu, yang itu tempatnya ada di luar rumah. Dan waktu orang tua Mega masuk, mereka udah menemukan putri mereka yang tergeletak di ranjang dalam keadaan ditutup selimut, udah meninggal dan lehernya sobek. Orang tua Mega tentu aja panik dan mereka langsung minta tolong sama tetangga-tetangga sekitar. Kemudian di hari yang sama tapi di waktu yang berbeda, Nando sama orang tuanya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Yang di situ Nando bilang kalau dirinya udah istrinya, yaitu Mega. Nando kemudian bilang kalau dirinya menggorok leher Mega dengan pisau dapur sampai Mega meninggal dunia pada Kamis 7 September 2023 sekitar jam 10 malam. Setelahnya Nando mandiin Mega, atur posisi Mega dalam keadaan seperti saat dia ditemukan sama orang tuanya. Kemudian setelahnya dia bersihin ceceran darah di TKP dan besoknya didukung sama kesaksian tetangga, Nando cuci baju, yang kemudian baju-baju tersebut dia jemur. Kemungkinan baju-baju tersebut ada darahnya Mega. Dan setelah selesai jemur cucian, baru setelahnya dia antar anak-anaknya ke rumah orang tua Mega. Nando juga kemudian lanjut bilang kalau setelah antar anak-anaknya ke rumah orang tua Mega, di situ dia yang kebingungan tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya, kunci pintu kontrakan dan kemudian pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian balik ke momen waktu orang tua Mega menemukan Mega yang dalam keadaan udah meninggal dan mereka meminta tolong sama warga sekitar. Disitulah mobil polisi datang bareng sama Nando yang tangannya udah diborgol. Dan untuk saat ini, informasi tentang motif sebatas karena masalah ekonomi, karena penghasilan Mega lebih besar dibanding penghasilan Nando. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebelum-sebelumnya Nando udah pernah melakukan KDRT ke Mega, dan mungkin ada sesuatu tentang hal itu, karena Mega juga bilang kalau dirinya udah nggak tahan, mungkin Mega berencana untuk bercerai, dan Nando mungkin nggak terima dengan hal itu. Nggak tahu, informasinya belum sampai ke situ. Kemudian ada informasi lain yang bilang kalau Nando leher istrinya di depan anak-anaknya. Dan aku belum menemukan kata-kata ini keluar dari keterangan kepolisian. Ada di banyak artikel, tapi entah ini benar atau enggak. Dan sebenarnya aku rada nggak percaya sama hal ini, karena kalau emang anak-anak mereka ngelihat langsung gimana waktu ibunya
Kenapa waktu mereka ada di rumah orang tuanya Mega, mereka nggak ceritain ini ke orang tua Mega? Jadi aku punya ponakan, dia berusia 2,5 tahun, dan apapun yang terjadi sama sekitarnya, dia nih kayak bakalan cerita, oh tadi ini begini begitu, oh tadi mama sama ayah kayak begini begitu. Dan kalau memang anak-anak mereka berdua ngelihat apa yang dilakuin Nando ke Mega, kenapa waktu berdua anak ini ada di rumah kakek neneknya, mereka nggak ceritain hal itu ke kakek dan neneknya? Kemudian juga ada berita tentang mereka berdua yang tidur bareng sama Mega yang udah meninggal. Juga ada berita tentang anak-anak ini yang main darahnya Mega, yang kemudian darahnya tuh kayak ditempel-tempelin di tembok rumah mereka, jadi kayak tangan mereka tuh ngecap darah ibunya. Tapi lagi-lagi, sejauh yang aku tahu dari berita ini, dari kasus ini, gak ada satupun hal-hal tersebut yang keluar dari pernyataan polisi. Jadi aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Tapi yang cukup bikin aku ragu yaitu tentang apakah Nando emang benar-benar melakukan itu di depan anak-anaknya. Dan kalau emang anak-anaknya ngeliat semua itu, kenapa mereka nggak ceritain hal ini ke kakek dan neneknya? Kenapa kakek dan neneknya baru tahu besoknya, itu pun setelah mereka menemukan tubuhnya Mega. Kalau kalian juga pernah nonton kasusku tentang Bonnie Haim, itu kan juga si anaknya ngeliat apa yang terjadi sama ibunya. Dan waktu itu Aaron berusia 3,5 tahun, dan dia kemudian ceritain apapun yang dia lihat yang terjadi sama ibunya ke kakek neneknya. Makanya aku rada heran, kenapa kalau emang itu semua terjadi di depan mata kedua anak ini, kenapa mereka nggak ngomong apapun sama kakek dan neneknya selama mereka ada di rumah orang tuanya Mega? Atau mungkin aku kurang banyak kali ya cari informasi. Jadi ya udahlah, segini kasus untuk Nando sama Mega. Semoga kalian menikmati. Sampai ketemu di video-videoku yang lain. Makasih udah nonton videoku sampai habis.